Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmanisa dengan NIM 376 sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Laili Widianti dengan NIM 379, Gita Firnanda dengan NIM 391, Aprilia Nur Aini dengan NIM 400, Habib Ainul Yakin dengan NIM 405. Di sini kami akan membawakan materi yang bertemakan bangsa, negara, dan negara bangsa. Mari disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bangsa dan negara. Bangsa sendiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki identitas budaya yang sama. Sedangkan negara sendiri adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan kehidupan manusia yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Perbedaan lainnya antara bangsa dan negara adalah bahwa bangsa lebih menunjuk pada persekutuan kehidupan manusia itu sendiri, sedangkan negara lebih menunjuk pada organisasi kekuasaan. Nah, bangsa dan negara sendiri pun masing-masing juga memiliki unsur-unsur. Adapun unsur-unsur bangsa adalah: 1. Memiliki asal-usul dalam sejarah bersama dalam suatu bentuk ikatan atau sentimen kolektif. 2. Memiliki bahasa, struktur sosial, dan sistem politik yang dikehendaki. 3. Adanya wilayah sebagai ruang hidup tempat bermukim dan mencari nafkah bagi kelangsungan hidup. 4. Memiliki dan menunjukkan identitas kolektif yang menjadi atribut sebagai budaya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Adapun unsur-unsur bangsa sendiri: 1. Adanya rakyat atau penduduk. Rakyat di sini berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. 2. Adanya wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. 3. Memiliki pemerintahan. Definisi pemerintahan secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayah yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Saya Laili Widianti dengan NIM 379 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang negara bangsa. Pengertian dari negara bangsa adalah suatu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengukuhan politiknya dengan menjadi suatu kesatuan yang berdaulat bagi suatu bangsa. Istilah negara bangsa mengandung arti bahwa negara dan bangsa adalah sama. Dalam hal ini yang membedakan adalah bentuk-bentuk kenegaraan lain yang telah ada sebelumnya. Jika diterapkan dengan baik, maka akan menandakan bahwa masyarakatnya memiliki bahasa, budaya, dan nilai-nilai yang sama yang bukan merupakan ciri khas bangsa yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara bangsa. Yang pertama, memiliki satu bangsa yang mendominasi dan menjadi identitas nasionalnya. Yang kedua,
kedua memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah yang menjadi ciri khasnya. Yang ketiga memiliki wilayah yang jelas dan teritorial yang diakui oleh negara lain. Yang keempat memiliki pemerintahan yang berdaulat dan independen. Yang kelima memiliki simbol-simbol nasional yang diakui oleh seluruh rakyatnya seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang terakhir yaitu memiliki kebijakan imigrasi yang ketat untuk mempertahankan identitas nasional dan keamanan negara. Saya Gita Fernanda dengan NIM 391 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang bentuk negara bangsa. Yang pertama, negara monarki. Yang kedua, negara kesatuan. Yang ketiga, negara federasi atau serikat. Yang keempat, negara konfederasi. Yang kelima, negara oligarki. Negara monarki adalah bentuk suatu negara yang pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini, hak memerintah negara hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada hal lain yang bisa mengganggu gugat. Pemerintahan ini adalah bentuk pemerintahan yang paling umum hingga ke abad 19. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan monarki yaitu Inggris, Belanda, Spanyol, Swedia. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi, dan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Indonesia adalah salah satu contoh negara kesatuan. Negara federasi atau serikat. Negara federasi atau serikat adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian provinsi yang memiliki otonomi yang mengatur wilayahnya sendiri. Contoh negara federasi atau serikat yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya ada negara konfederasi. Negara konfederasi adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara atau wilayah yang memiliki otonomi penuh dalam mengatur wilayahnya sendiri. Namun, negara-negara atau wilayah tersebut bersatu untuk tujuan tertentu, seperti perdamaian atau perdagangan. Contoh negara konfederasi adalah Konfederasi Swiss. Yang terakhir ada negara oligarki. Negara oligarki yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan oleh suatu kelompok yang biasa disebut sebagai kelompok feodal. Oligarki sendiri memiliki arti yaitu sistem kekuasaan yang memungkinkan beberapa keluarga atau individu untuk berkuasa memimpin negara mereka. Mereka juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah daerah demi menguntungkan mereka dengan mengesampingkan anggota lainnya. Mereka mempertahankan kekuatan mereka melalui hubungan satu sama lain. Contoh negara oligarki adalah Cina.